beberapa pertanyaan jamaah. Boleh dijawab? Bagaimana soal hutang adik beradik kandung? Apakah wajib dibayar? Wajib dibayar, Bu? Oh, enggak, selesai. Dalilnya surat Al-Baqarah. Surat apa? Ayatnya 282. Berapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kau menjalin hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Walaupun saudara kandung tetap ditulis. Minjam aku duit kau berapa? 1 juta. Tulislah. Tak percaya sama aku. Bukan masalah tak percaya, Bang. Ini Allah yang menyuruh. Surat Al-Baqarah 282. Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh nikah, nikah. Allah suruh menulis hutang piutang. Tulis apa tidak? Tulis. Walaupun saudara kandung. Sampai waktunya. Kapan kau bayar? Bulan Mei. Tahunnya maybe yes, maybe no. 1 Mei 2023. Sampai 1 Mei tagih. Nih surat yang kau tanda tangani dulu. Kapan kau bayar? Aku belum bisa membayar. Kasih tambahan 2 bulan. Karena kau belum bisa Mei, maka nanti 17 Agustus sebelum tiang pinang berdiri panjat pinang, tolong kau bayar. Tanggal 17 Agustus tagih lagi. Nih perpanjangan. Kapan kau bayar? Aku tak bisa bayar. Masuk level yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik daripada naik darah tinggi. Ambil, ambil. Lebih banyak pula ongkosku minyakku datang menagih ini daripada putus silaturahim kita. Ambil aja, ambil, ambil. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Ayat ini dihafal oleh yang memberi pinjaman. Yang menghafal ayat ini yang mengasih pinjaman, bukan yang meminjam. Sekarang banyak salah hafal. Yang menghafal, yang meminjam. Waktu kita minta, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau adalah orang yang tak membayar hutang, maka rohnya tak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun matinya mati syahid. Mudah-mudahan sebelum mati kita bayar hutang. Abdul Somad tidak punya hutang dari dulu. Lebih baik saya hidup susah, lebih baik saya hidup melarat daripada mengutang. Dulu di Mesir kuliah di Kairo, datang kawan-kawan, Mat, kau mau pergi haji ke Makkah? Ya, nih ku kasih kau pinjaman $400. Enggak, aku takut daripada nanti dituntut di hadapan Allah. Kalau mati roh itu tak diterima. Yang sudah sempat berhutang, mudah-mudahan dilapangkan Allah rezekinya bisa bayar hutang. Jangan hanya ingin hidup mewah, disangka kaya, lalu hutang. Ada orang sekarang biar hutang asal gaya. Na'udzubillah. Kalau pergi kita ke rumahnya, yang lunas cuma 1, bini. Karena Pak Kua mengatakan tak boleh hutang. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci Al-Quran tunai. Yang lain hutang. Ya Allah, kalau ada jamaah yang berhutang, lapangkan rezekinya. Kalau ada yang belum berhutang, tutup hatinya jangan sampai berhutang. Karena kalau dia mati dililit hutang, maka ruhnya tak diterima Allah. Mudah-mudahan ditolong Allah kita semua insya Allah. Amin. Banyak juga yang berhutang.
Kita sudah taubat. Apakah dosa kita masih ada lalu kita nanti disiksa di akhirat, Pak Ustadz? Dosa kepada Allah selesai. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa diampunkan Allah. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat macam tak ada dosa. Dosa kepada Allah, tapi dosa kepada tetangga tak bisa. Menangis air mata darah, ya Allah, ampunkan dosaku pada tetanggaku, tak bisa. Maka dosa kepada jiran, dosa kepada abang, dosa kepada tetangga, mesti minta maaf. Kau udah minta maaf? Aku nanti minta maaf, Pak Ustadz, nunggu Idul Fitri. Yakin betul kau Idul Fitri datang, malaikat maut belum datang? Jangan malu minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Tadi Bapak Ibu menunggu kepanasan sampai di sini Abdul Somad lama. Ada yang mengangkat tangan, Abdul Somad tak menengok. Mau memaafkan silap salah Abdul Somad? Dah selesai. Daripada mencari di padang mahsyar, padang panjang aja payah jumpa, padang bola aja belum tentu, apalagi di padang mahsyar. Masya Allah, penuh sorban. Tinggal sorban aku tadi pula hilang. Oh, masih ada anak pramuka. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz Somad ini suuzon, berdosa. Maukah adik-adik pramuka memaafkan suuzon Abdul Somad? Udah selesai. Jangan malu minta maaf. Saya lebih tua, saya lebih senior, saya lebih tinggi. Tidak ada lebih tinggi, lebih senior, lebih hebat. Nanti di akhirat kau akan dituntut di hadapan Allah. Ini tentang dosa. Cara minta ampunnya mandi taubat. Macam mana mandi taubat? Mandi bersih. Boleh mandi di kamar mandi? Boleh. Boleh mandi di sungai, apalagi di laut, masuk sekalian. Bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Sesudah mandi berwudu, sesudah itu sholat sunat taubat 2 rakaat, usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Sesudah itu banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Jangan tengok Ustaz kotak ni. Ustaz pejam mata ya, tak tengok ya. Lo mau tahu lomong wajah mata ya. Ada peningkatan 10.000. Sekali lagi ya. Wah, ini agak besar nih. Allahu Akbar. Pelipur lara. Semua ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ini akan menjadi amal jariah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya Allah, saksikanlah amal orang panipahan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Somad mati menghadap Allah. Masjid An-Nur siap. Apa kata orang? Ustaz Somad pernah khutbah di sini. Ustaz Somad penggalangan dana untuk masjid ini. Mungkin amal Abdul Somad sudah habis karena riya, tapi karena doa orang-orang soleh yang baik ini, Abdul Somad mendapat amal jariah yang mengalir ke kuburnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu setuju? Macam bunyi tak setuju. Mengapa Ustadz saat tahayat dalam sholat hanya disebut Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja?
Kenapa waktu tahiyat itu cuma Nabi Muhammad? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kenapa tak Nabi yang lain? Kalau sebutkan Nabi lain kepanjangan. Kama sallaita ala Adam, ala Idris, ala Nuh, ala Yusuf, ala Sulaiman, ala Daud, ala Ilyas, ala Ilyasa, ala Zulkifli, ala Ayyub. Ustaz jawabannya yang serius lah Pak Ustaz. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Imran. Imran punya anak namanya Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara Bunyamin, 11 saudara. Salah satu saudaranya punya keturunan, itulah sampai ke bawah namanya Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Lahir perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Ibrahim punya anak dari istrinya Hajar namanya Ismail. Ismail turun ke bawah, nama cucu cicitnya Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Maka 3 nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad bertemu pada titik terdekat, nama titiknya Ibrahim. Jelas? Adam kan ketemu jauh di atas. Dia bertemu cari titik yang terdekat antara Musa dengan Isa dengan Muhammad SAW. Titik yang terdekat ke atas ada pada Ibrahim. Maka Ibrahim disebut dengan Abu Syariah, bapaknya syariat. Syariat Yahudi sebelum diselewengkan, syariat Nasrani sebelum dibengkokkan, diluruskan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka yang disebut adalah datuk yang pertama ketemu di atas. Kama sallaita ala Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim. Jelas? Saya hamba Allah. Alhamdulillah. Banyak sekarang hamba jabatan. Banyak sekarang hamba seragam. Banyak sekarang hamba atasan. Banyak sekarang hamba dunia. Untung tak datang surat. Mohon maaf Ustaz, saya hamba setan. Menyembah jin, menyembah setan. Kita sedang sholat berjamaah di masjid. Waktu bersamaan di musola sebelah juga sholat berjamaah. Tapi suara mikrofon toanya besar sekali hingga bacaan kita jadi terganggu. Bukankah makai toa tersebut untuk azan iqamat terahim saja? Bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Sedangkan dibuat kuat pun masih belum datang juga jamaah. Apalagi lah tak dibuat sama sekali. Jadi tentang masalah suara itu zaman sekarang gunanya untuk syiar bahwa masih ada orang Islam, bahwa masih ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Assalatu wassalamu alaik. Saya tengok tadi jam setengah 12. Zuhur jam 12.30. Sejam sebelum azan Jumat di Panipahan sudah terdengar suara tarhim, suara azan, suara khutbah, suara imam. Ini gunanya untuk syiar. Adapun orang yang terganggu, tidak ada yang terganggu dengan bacaan Quran. Tak ada orang terganggu dengan bacaan zikir. Yang terganggu dengan bacaan Quran itu berarti aku tak ada nyebut. Yang terganggu dengan bacaan zikir berarti aku tak ada nyebut. Saya sampai sekarang, sampai malam tadi,
Tidak boleh berhenti suara mengaji di kamar. Beli speaker, masukkan flash disk, ngaji tiap hari. Tak boleh berhenti, tak boleh stop. Untuk menjaga anak kecil di rumah, ngaji terus. Jangan sampai siap bapak ibu di rumahnya suara ngaji terus. Oh, tak siap nih. Siap di rumahnya suara ngaji terus. Jangan lagi nanti saya pulang, saya lewat. Jangan. CD-CD lagu campakkan ke laut biar dimakan ikan paus. Jangan dicampakkan jadi sampah, dibakar. Islam ini agama yang bersih. Plastik-plastik itu kalau kita campakkan ke laut, itu 100 tahun tak akan hancur. Ambil plastik-plastik itu semua, kumpulkan, bawa ke darat, bakar. Itu kura-kura yang ada di laut, penyu, dia kalau menengok plastik, menetes air liur dia, disangkanya itu ubur-ubur. Begitu ditelannya, rupanya plastik. Itu juga makhluk Allah. Jangan buang plastik ke laut. Plastik mesti kita bakar di darat. Ada sekarang yang bisa merubah plastik jadi batu bata. Bagus, tapi kalau belum bisa, jangan buang sampah ke laut. Walaupun laut luas, tapi ada makhluk Allah yang teraniaya, terzolimi. Ajaran agama Islam, at-tahuru syatrul iman, suci kebersihan itu sebagian dari iman. Apa hukum pemimpin yang Apa hukum pemimpin berjanji sebelum menjabat, setelah menjabat janjinya tak ditepati? Itu biasa. Itu biasa. Yang luar biasa tuh kalau tepat janji. Dia naik karena bapak ibu kan? Karena bapak ibu yang milih kan? Nanti kan ada pemilihan lagi. Mau milih lagi? Mau milih lagi? Udah selesai, clear nasibmu. DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD yang diangkat melalui pemilihan bupati, gubernur, wali kota, presiden, kepala desa. Bapak ibu mau memilih orang pembohong? Udah selesai. Tak perlu saya larang ceramah. Cuman yang jadi masalah masyarakat ini tidak. Begitu datang serangan fajar, amplop 200.000 pagi, ambil uangnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Nah, jangan takut. Nanti kalau disuruhnya bersumpah, ini kau mesti milih. Sumpah, sumpah aja. Demi Allah, saya akan milih kamu. Tak usah pilih dia. Terus sumpahnya, puasa 3 hari. Selesai. Udah jelas? Udah kuajarkan Ben. Kalau ada orang panipahan, disuruh memilih pembohong, pengkhianat, dikasih 100.000, mau? Nih bukti masyarakat pelupa, masyarakat pikun. Na'udzubillah. Kalau takut memakan duit subuhat, duit sogoh, duit Arab, ambil duitnya, masukkan ke kotak Masjid An-Nur supaya dibelikan ke semen, batu bata dan kerikil. Selesai masjid kita insyaallah. Amin. Tapi tak perlu dimasukkan ke amplop ini duit haram, jangan. Kasihkan saja. Pengurus masjid tak akan bertanya itu datang dari mana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang sudah bertungkus lumus sehingga acara ini terwujud, mudah-mudahan disehatkan Allah, diberikan istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir,
melangkahkan kakinya hadir ke tabligh akbar ini, mudah-mudahan diampunkan dosa-dosanya insyaallah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.